Jadi Bapak Ibu gak usah takut, siapa yang berjuang menegakkan kalimah Allah, Allah yang jamin, bukan malaikat. Allah yang jaga, bukan khadam-khadam, bukan jin, bukan jimat. Hatta sholat kita gak bisa jaga kita kok, karena kita dalam sholatnya gak bisa jaga kolbu, masih ingat selain Allah. Karena sholat sudahlah khusyuk, ya udah kita khusyuk dalam berjuang. Nah, masjid ini jadikan corong ahlus sunnah wal jamaah, bukan corong politik Pak, tolong bedakan. Corong ngaji kitab ahlus sunnah. Kalau politik dari dulu beda, ahlus sunnah sama ahlus sunnahnya beda. Nah, pesan saya cuma satu Pak Pengurus, politik kita omongin diam-diam di sini. Kenapa? Masjid milik bersama, benar nggak? Kalau kita ngomong politik, politik akhlak di sini. Akhlaknya Nabi politik gimana? Akhlak sahabat politik, kita ngomong politik. Tapi politik praktis kita keluar, karena itu urusan dunia. Karena sekali saja orang ngomong dunia di dalam masjid, itu murkanya Allah sangat luar biasa. Bapak Ibu yang bukan Allah, satu kali Nabi dihidangkan makanan daging. Nah, Nabi itu paling seneng daging bagian paha, karena itu bagian paling lezat dan paling sehat menurut beliau. Gak tahu menurut dokter, saya gak ngerti. Kayaknya dokter ikut sama Nabi deh ya. Ketika Nabi dihidangkan daging, jadi Nabi nggak selalu seperti yang diceritakan orang susah makan. Itu mah masa paceklik, masa pulang perang, atau Nabi lagi kirim tentara perang. Tanya kepada negara yang sedang berperang, miskin mendadak negaranya. Nabi jika kirim tentara perang, maka perjuangan mereka yang tidak ikut perang, mereka berkirim uang, berkirim harta, berkirim gandum untuk persiapan para mujahid. Di saat itu Nabi baru sulit makan dan minum. Enggak setiap hari, cuma kita senang menceritakan Nabi susah. Makanya Imam Subki ngomong begini, siapa yang berkata Nabi itu miskin, saya anggap dia ini kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Nabi itu nggak miskin. Nabi itu berdoa, matikan dalam keadaan miskin. Apa arti miskin? Orang miskin itu paling tawadhu, paling merasa tidak punya apa-apa. Maka miskinan di situ bukan Nabi itu miskin. Ini bukan nanya ke ibu-ibu, Pak, punya satu istri berapa pengeluaran sebulan? Berapa? Ada 10 juta? Lebih. Kalau istrinya 13, berapa dong? Kalau istrinya 9, Nabi kan waktu wafat istri 9, kali aja 10 juta. Kalau yang gampang, yang mudah, yang sederhana hidupnya. Jangan dibilang Nabi miskin. Nabi itu pengeluaran keluarganya tetap itu lebih kenceng daripada gaji direktur-direktur yang ada hari ini. Maka tolong berhentilah menceritakan Nabi itu miskin. Nabi itu bersahaja, iya. Nabi ketika sahabat-sahabatnya susah, maka belum berbagi, gak sempat makan. Istrinya Sayyidatuna Aisyah didatangi oleh perempuan bawa 3 anak. Nabi biasanya sarapan paginya kurma yang premium itu. Ternyata ada orang datang. Nabi ini pemurah, istrinya juga pemurah karena diajarin oleh suaminya tercinta. Akhirnya Nabi pulang, sudah nggak ada makanan. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Wahai suamiku tercinta, tadi ada ibu-ibu datang bawa anak 3. Ketika aku berikan separuh, anaknya masih melirik ke kurmanya, maka aku berbagi lagi kepadanya. Maka ibu-ibu jangan pernah pelit ya.
Dimanapun, walaupun ada peraturan di jalan, tidak boleh berbagi kepada pengemis, bagi aja, ya, bagi aja. Orang itu udah capek-capek, sudah kemudian menghinakan dirinya, minta-minta kepada kita, sesanggupnya kita bagi. Ya, tapi kalau datang mulu gimana? Yuk, sesanggupnya. Cuma ngasih 2.000, ngata-ngatainya 2 menit. Apa-apaan itu ya hari ini? Nggak benar begitu hari ini. Rasulullah SAW pemurahnya luar biasa. Kalau ada rezeki masuk, keluarnya lebih cepat daripada masuknya. Karih al-bursalah, begitu dalam Sahih Bukhari. Begitu dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau ada orang hari ini pelit, medit, aduh, katanya kiai, katanya ikut Nabi, katanya berjuang, orang ini diragukan perjuangannya kepada Rasulullah SAW. Nabi lagi makan, pegang itu. Orang Arab pernah lihat makan orang Arab nggak, Pak? Nggak pernah. Kalau kita makan ayam, dipotong jadi berapa? 8. Atu-atu, nambah atu dicubit emak-emak. Kamu ini ya. Kalau saya dulu lebih menyedihkan, ya, bapak saya nih saksinya. Padahal PNS dulu, berat Pak dulu. Kalau orang cerita zaman-zaman Orde Baru, telur atu dibagi 4, anaknya 4. Salah satunya saya ngomong hari ini. Itu lagi susahnya, lagi enaknya kita juga cerita. Kita ayam 1 ekor kecil dibagi 4 mah orang lumayan, dibagi 8. Dulu awal-awal bagi 12. Ya. Rasulullah sama sahabat Nabi ontak kebayang gedenya. 2 hari mereka safar, ontaknya habis 1. Tapi nggak pakai gandum, nggak pakai nasi. Itu cerita enaknya. Cerita lagi enak, bukan lagi berjuang. Nabi SAW lagi duduk-duduk begini, ada yang menghidangkan, wahai Rasulullah, ini hasil peternakan kami, hadiah buat engkau. Nabi tidak makan sedekah. Nabi tidak makan sedekah. Waktu Sayyidina Al-Hasan dan Husain coba-coba ngambil harta, ngambil makanan gandum dari gudang zakat, langsung Nabi masukkan jarinya, dikeluarin. Ini min awsakhin nas, min awsakhi amwalin nas. Yang kamu makan itu, wahai Hasan, wahai Husain yang bercerita di hadis Imam Ahmad, adalah kotoran harta manusia. Tapi sekarang orang ada aja korupsi zakat, ya nggak? Zakat masih dikorupsi, itu duit kotor masih dikorupsi. Jadi mohon maaf, kita kalau punya septic tank nggak ada yang ngambil gimana? Bau nggak? Punya sampah 3 hari nggak ada yang mungut, bau nggak? Harta jika tidak dikeluarkan sehari saja sedikit, pasti itu harta bau, akan dicium oleh orang-orang kolbunya sensitif, yang kolbunya harum di sisi Allah, yang kolbunya disebut kolbul mukasyafah, kolbu yang disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bau itu. Maka Nabi itu nggak minat harta zakat. Jika ada pewaris Rasulullah, pasti dia nggak minat sama harta sedekah. Nggak minat, malah tambah bikin nggak berkah. Jadi kalau mohon maaf nih, ini adab jamaah. Kalau datang ke kiai jangan bilang ini sedekah buat kiai, jangan, nggak sopan. Ngomongnya apa? Ini hadiah Pak Kiai. Baru muncul sayangnya. Saya kalau dikasih orang bilang hadiah, saya terima Pak, nanti saya bagi lagi. Merasa aja kita bukan fakir miskin. Saya masih kerja, masih jadi dosen sampai sekarang, alhamdulillah. Karena berhenti jadi dosen dimarahin bapak saya, capek-capek aku mulain kamu, nggak dipakai ijazahnya. Ceramah ini hobi aja Pak.
Hobi dari bahasa Inggris, tapi asalnya bahasa Arab, hobi. Saya senang, cinta berdakwah, cinta ngajar. Maka nggak capek diundang itu, nggak capek, seneng aja. Tinggal nunggu waktunya aja. Kembali ke baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad makan enak. Jadi pernah makan enak. Sedang makan begitu, Nabi tidak hanya ngajar di atas mimbar. Lagi duduk-duduk, Nabi ngomong tentang apa yang akan terjadi, tentang masa depan, dan beliau bercerita tentang dirinya. Itu disebut ma'rifatun Nabi, ma'rifat tentang Nabi Muhammad SAW. Sering kita dengar ma'rifatullah, benar nggak? Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Ini bukan hadis, ini perkataan ulama dalam kitab. Awaluddin ma'rifatullah, awalu ma'rifatillah ma'rifatun Nabi. Awal mengenal Allah, kenal dulu. Yang mengenalkan kita kepada Allah siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka disebutlah oleh para ulama di dalam kitabnya. Syekh Amin Al-Qurdi misalnya mengatakan, ma'rifah atau fana' fi syekh muqaddimatun fi fana'i fillah. Seingat saya begitu kalimatnya. Mencintai guru adalah awal dari cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Maka kalau ingin kenal Allah, kenali dulu Nabiullah, Nabi Muhammad SAW. Nabi memperkenalkan dirinya lagi makan-makan. Betapa indahnya dan bahagianya sahabat-sahabat yang duduk bersama beliau, memandang beliau lagi makan dan berbicara. Beliau berkata, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Wahai sahabat-sahabatku. Nabi ngomong begitu, semuanya perhatiin. Ada yang berhenti makan, ada yang lagi ngunyah, nggak sadar dia ngunyah beberapa kali. Memandang Nabi dan mendengar Nabi. Abu Bakar gambar ini menatap, cuma menatap begini, menatap makanannya. Entah dia yang menatap makanan, entah makanan yang menatap dia. Enggak berani sentuh karena lagi dengerin Nabi ngomong, ana sayyidu waladi Adam. Dalam ilmu psikologi pendidikan, ternyata ngajar itu nggak mesti di kelas, bisa lagi bermain. Ya, saya punya teman namanya Ustadz Abdul Latif. Dia punya metode menghafal Quran tanpa menghafal, disebut metode hatam. Bapaknya dulu, babehnya orang Betawi. Dulu anak-anaknya kalau main, zaman dulu belum ada MP3, tahun-tahun 80-90, kalau anak-anaknya lagi main layang-layang, itu dibawa tip besar, di setel Quran, terus diulang-ulang, maju, mundur, maju, amma yatasaalun, ntar diulang lagi, begitu sampai berapa kali. Anak-anaknya lagi tarik ulur, pulang-pulang ngigaunya amma yatasaalun, hafal sembari bermain. Kenapa? Kalau orang happy, apapun yang terdengar itu masuk jadi hafal. Maka anak-anak ibu ada yang di pesantren, jangan dikencengin terus. Kamu harus jadi orang soleh, malu sama papa mama, jangan begitu. Biasa aja, bikin dia enjoy, se-enjoy-enjoynya, senyaman-nyamannya dia di pesantren, senyaman-nyamannya dia di sekolah. Mau di sekolah, mau kuliah, maka ilmunya masuk. Sahabat lagi seneng makan, dimasukkanlah satu ilmu ma'rifatun Nabi, masuk ke alam bawah sadar mereka tanpa mereka perlu berpikir banyak. Kita kenapa sulit menerima ilmu? Karena kita suka membawanya ke pikiran. Coba langsung ke dalam kolbu. Kalau orang lagi makan, sempat mikir gak? Enggak, di saat itulah kolbunya kebuka. Maka Imam Sya'rani ngambil dari hadis ini, mengatakan kalau mau ngajar anak,
ajak anak makan, ajak anak seneng-seneng, baru ngomong, pasti masuk ilmu ke dalamnya. Lalu Nabi mengatakan, wala fakhar, aku ngaku ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyid semua keturunan Adam hari kiamat. Wala fakhar, tapi bukan sombong. Hadis ini hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. Imam siapa yang meriwayatkan? Hadisnya sahih. Sahih berarti valid, benar. Lalu beliau berkisah, ternyata hadisnya panjang. Saya nggak sebutkan bahasa Arabnya karena 1 halaman lebih. Kata beliau, nanti di hari kiamat semua makhluk berkumpul. Jadi ternyata kalau kita mati, masalah belum selesai. Jadi jangan pernah ada yang bunuh diri. Panjang nanti masalahnya. Orang mati bener aja masih panjang masalahnya, gimana mati nggak bener? Ya, semua orang nanti yang dibangkitkan dari kubur itu menyaksikan yang pertama yang sudah bangkit baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Ana awwalu man tunshaq anhul qabr. Aku yang pertama dibangkitkan dari kubur. Berarti beliau ini siapa? Lalu beliau mengatakan, di saat semua orang sibuk mencari backingan pada hari kiamat. Nah, bapak ibu ini kalau ada masalah pasti nyari bapak-bapak ini, enggak cari backing ya. Bapaknya bingung, backingan orang di sana lebih tinggi pangkatnya. Gimana caranya? Ngadu lagi ke atasannya, atasan lawan atasan. Ya. Tapi nanti di hari kiamat atasannya cuma satu, Rasulullah SAW. Para nabi semuanya tunduk. Tapi manusia tidak tahu karena tidak mengerti ma'rifatun nabi. Yang nanti tenang cuma umat Nabi Muhammad. Yang mengenal ma'rifatun nabi, dia nggak kerusak-kerusuk. Tapi di sudut sana berkumpul semua makhluk. Apa kata mereka? Kita ini umat Nabi Adam, yang satu lagi kami umat Nabi Nuh. Semua mengenalkan diri. Siapa yang bisa bantu kita? Berdebatlah mereka. Muncullah kalam dari yang paling tua. Saya ini paling tua. Kira-kira begitu. Nabi kita yang paling tua siapa? Nabi Adam. Yaudah ke Nabi Adam aja yuk. Maka semua mengatakan, baik Tuan Guru, karena engkau yang paling tua, kami ngikut engkau. Datanglah semuanya ke Nabi Adam. Nabi Adam entah di mana. Dan ini lama sekali, mencarinya lama. Mumpung masih di dunia, walaupun beda kota cari guru. Ya, ini karena enak nih datangin guru ya enggak? Dan hadiri majelis guru-guru di mana dibuat hadiri. Kenapa? Daripada nyari di sana, mending cari di sini. Umat Nabi Muhammad senang. Umat Nabi Muhammad dicari Rasulullah SAW. Sedangkan umat di luar umat Nabi Muhammad mencari nabi-nabinya. Sampailah mereka pada Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Ngapain kalian mencari saya? Sekarang itu Allah mungkin marah kepadaku. Hadis Imam Muslim. Ghadiba Rabbuna ghadaba. Tuhan kami sedang marah semarah-marahnya, kata Nabi Adam. Kenapa? Dulu aku dilarang jangan deketin pohon, aku deketin. Terus gimana dong? Ya, kakek kami, kalau orang mungkin sekarang manggilnya Mbah Nabi Adam, engkong Nabi Adam, kira-kira begitu. Terus gimana? Carilah, ada Rasul pertama yang masyhur di bumi, namanya Nuh. Carilah Nabi Nuh. Akhirnya mereka berangkat lagi, nggak ada kendaraan saat itu. Mereka mencari ke sudut sana, ke kiri, ke kanan, ke timur, ke barat. Bertemulah seorang nabi namanya Nuh.
Bayangkan zaman itu, yang namanya Nuh banyak. Nggak tahu tuh, grupnya Ariel Peter Pan yang berubah jadi Nuh mungkin juga dicari tuh. Yang penting namanya Nuh dicari. Kamu Nuh Nabi bukan? Aku Nuh konser, Nuh band, tak masuk. Sampailah kepada Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Masa kalian minta tolong kepadaku? Minta tolonglah kepada orang setelahku. Kenapa? Dulu aku malu sempat mendoakan kehancuran, kebinasaan umatku. Sono cari Ibrahim. Akhir mereka cari Ibrahim. Ini kan hadis dipendek. Aslinya setiap umat cari nabinya, tapi ini dipendek. Cuma nabi-nabi besar yang disebut ulul azmi. Mereka cari Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalian ini gak tahu salah Ibrahim. Ibrahim ini pernah bohong 2 kali. Coba kita pernah bohong berapa kali? Pak, udah bohong berapa kali Pak? Gak usah sok suci. Kita ini pembohong semua. Minimal bohong sama diri sendiri. Belum lagi bohong sama ayah dan bunda, dengan anak, dengan istri, bahkan suami ya. Apalagi ustadz. Ustadz tuh bohongnya dosanya gede. Di mana posisi? Udah jalan, padahal jalan dari kamar mandi ke dalam kamar. Bener juga sih. Dia nggak bohong ya. Itu ilmu dari beliau tuh. Udah jalan, udah jalan dari tadi jalan. Kalau dibilang duduk kan marah, itu duduk atas motor kan, atas mobil. Itu kalau dia ketemu Nabi Ibrahim itu semua ustadz malu itu. Termasuk saya malu saya kepada Rasulullah, terutama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ngomong saya bohong 2 kali, padahal bohongnya Nabi Ibrahim bener. Ditanya sama tim hakimnya Namrud, Ibrahim, kamu kan yang ngancurin Tuhan-Tuhan kami. Nabi Ibrahim senang digituin. Wah, masuk nih jebakan ya. Wahai Tuan Hakim, tanya tuh sama yang paling gede. Kan ada golok di tangannya. Tanya sama dia. Namrud langsung turun. Ibrahim, kamu jangan bodoh-bodohin kami. Itu kan patung, mana bisa ngomong. Masuk gak jebakannya? Jebakannya aji. Ini Ibrahim alaihissalam. Apa kata Ibrahim? Wahai Tuan Namrud, wahai umatku, wahai kaumku, kalau si gede itu gak bisa nyelamatin dirinya, padahal Tuhan paling besar kalian, terus kenapa kalian sembah? Kalah gak mereka? Kalah. Tapi tabiat orang kalah debat gak mau kalah. Buat status baru, rilis video baru. Namrud kemudian buat keputusan, aku Namrud 400 tahun tidak pernah sakit. Akulah Tuhan kalian. Tuhannya udah kalah. Ana Rabbukum, yang Tuhan kan aku. Rabb itu artinya yang punya, yang memiliki, yang punya negeri Babilonia aku. Maksud Rabb di situ artinya raja. Akhirnya Namrud mengatakan malu, dia malu kalah sama Nabi Ibrahim, anak muda kemarin sore. Nabi Ibrahim kemudian dihukum tanpa pengadilan. Pak hakimnya nggak beres, dia turun tangan. Namrud kemudian menghukumnya dengan hukum bakar. Dibakar 40 hari 40 malam nggak mati-mati. Ketika dibakar, itu kayu, itu api, makhluk Allah bukan? Kalau dia makhluk, dia pasti berkhidmat kepada kekasih Allah. Di zaman itu kekasih Allahnya siapa? Nabi Ibrahim. Datang malaikat Jibril dengan sayapnya sampai ke bawah. Kecepatan tercepat di alam semesta itu Nabi Ibrahim selain Nabi Muhammad. Kata malaikat Jibril, wahai Ibrahim, kekasih Allah, kekasihku juga, apakah engkau butuh bantuanku? Padahal malaikat Jibril belum dapat izin dari Allah turun.
Kata Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal, cukup Allah. Kau balik wahai Jibril. Kembali malaikat Jibril ke langit. Menangis malaikat Jibril melihat Nabi Ibrahim disiksa. Tapi Nabi Ibrahim di saat itu didatangi juga oleh malaikat bumi, malaikat angin, semua datang. Apa kata beliau? Hasbi Rabbi, cukup Tuhanku. Tiba-tiba Allah berkalam, Allah yang langsung turun tangan. Kata Allah, ya nar, api makhluk Allah? Makhluk Allah apa buatan gas? Makhluk Allah. Kata Allah kepada api, wahai api, kuni bardan. Sekarang SK kamu berubah spesial. Tadinya surat kerjanya bakar-bakar orang, gosongin orang. Detik itu SK-nya api berubah. Apa SK-nya? Bikin Nabi Ibrahim kedinginan. Akhir Nabi Ibrahim begini di dalam api, bingung Namrud. 40 hari 40 malam nggak mati. Dikira kayaknya kurang gede nih apinya, tambah lagi kayu bakar, nggak mati. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut. Siapa yang berjuang menegakkan kalimah Allah, Allah yang jamin, bukan malaikat. Allah yang jaga, bukan khadam-khadam, bukan jin, bukan jimat. Hatta sholat kita nggak bisa jaga kita kok, karena kita dalam sholat aja nggak bisa jaga kolbu. Masih ingat selain Allah? Karena sholat sudah khusyuk, ya udah kita khusyuk dalam berjuang. Nah, masjid ini jadikan corong ahlus sunnah wal jamaah, bukan corong politik Pak, tolong bedakan. Corong ngaji kitab ahlus sunnah. Kalau politik dari dulu beda. Ahlus sunnah sama ahlus sunnahnya beda. Nah, pesan saya cuma satu Pak Pengurus. Politik kita omongin diam-diam di sini. Kenapa? Masjid milik bersama. Benar nggak? Kalau kita ngomong politik, politik akhlak di sini. Akhlaknya Nabi politik gimana? Akhlak sahabat politik, kita ngomong politik. Tapi politik praktis kita keluar, karena itu urusan dunia. Karena sekali saja orang ngomong dunia di dalam masjid, itu murkanya Allah sangat luar biasa. Murka Allah. Dulu saya kalau ngomongin dagangnya ya, sama guru-guru, guru saya usir saya di masjid Pak. Sekarang orang ngomong politik, alasannya tidak boleh memisahkan agama dari politik. Siapa yang misahin? Ya. Yang paling lucu, jamaah bentak ustaz, mau ngajarin ustaz. Ustaz, agama dan politik itu satu. Ya ustaz siapa? Kapan jamaah lebih mengerti agama daripada ustaz? Kejebak ini orang. Tidak pernah kita memisahkan agama dari politik. Tapi kebenaran agama bukan berdasarkan politik. Di tempat kami ada guru, dia nyalek, langsung muridnya khianat kepadanya. Tempat saya ada Pak, ketua suatu organisasi Toriko, nyalek, beda politik sama muridnya. Muridnya buat organisasi tandingan. Waduh, sama-sama ahlus, berakidah asy'ari, sama-sama tawasulan, sama-sama yasinan, sama-sama maulidan. Kalau ada politik pasti beda. Jangan kejebak oleh kalimat-kalimat ini. Ya, ini sudah mau deket, mumpung masih tahun 2022, saya masih berani ngomong begini. 2023 akhir, ya salam bye-bye. Ya. Nanti, wah ini bisa ada warnanya nih ya. Ya. Abu Bakar sama Ali itu sempat ikhtilaf masalah politik. Umar lebih kenceng lagi, tapi Abu Bakar fair, Sayyidina Ali fair.
Sayyidina Umar kemudian tetap memilih berpisah jalan dengan Sayyidina Ali. Dijamin surga nggak mereka semua? Dijamin surga. Istri Nabi namanya siapa? Yang gadis itu perang sama Sayyidina Ali. Ini istri Nabi ahli surga, itu mantu Nabi, saudara Nabi, anak angkat Nabi. Masuk surga nggak? Jadi jangan kejebak lagi, dibodohin lagi. Ustadz kalau udah mau naik, politisi ngeliat, oh ini kendaraan gua nih, ya. Jangan mau nih ustadz ya. Kalau mau ustadznya maju. Tapi tanggalkan baju agamamu, bukan berarti tanggalkan baju daimu. Sehingga kita tidak mengatakan orang beragama partainya harus A, nggak mesti. Ya, ini penting saya sampaikan, saya sisipkan dalam semua ceramah-ceramah Maulid. Kenapa? Maulid ini hari raya cinta, hari raya rahmat. Jangan sampai di tahun depan 2023 dan 2024 ini nggak ada jenderal yang mesenin saya, Pak, nggak ada pejabat satupun yang ngomong ke saya, nggak. Ini pesan dari imam kita terdahulu. Imam Al-Juwaini mengatakan, jika dalam fikih ibadat kamu berbeda, ada mazhab 4. Dalam mazhab yang 4 itu ada perbedaan lagi. Syafi'i Yaman beda dengan Syafi'i Irak dulu. Syafi'i Irak itu ada Baghdad, ada Khurasan, dulu beda lagi. Tapi kita mesti kemudian tetap menghargai perbedaan. Kata beliau, ya, Imam Al-Juwaini, jika berbeda dalam ibadah boleh, apalagi berbeda dalam siasah. Apa arti siasah? Apa arti siasah? Politik. Beda mazhab boleh nggak dalam ibadah? Beda partai boleh nggak dalam politik? Boleh, ya. Nah, masjid milik bersama nggak? Bukan milik partai, bukan milik organisasi. Milik umat, milik umat. Maka kita nggak boleh kemudian menjadi subjektif, harus objektif, ya. Kembali ke hadis Nabi. Nah, ini biar bersih, Pak, masjid kita. Karena perjuangan ini akan disusupin terus sampai akhir. Nggak akan pernah ada orang berjuang tidak disusupi. Selalu ada. Hatta Nabi Muhammad, orang yang menyusup kepada beliau ada 300 lebih. Disebut munafik. Tapi Nabi ceknya cuma satu, sholat subuh bangun nggak? Nabi ngecek munafik begitu. Isya hadir nggak? Zikiran nggak dia? Waktu jihad ikut nggak? Panjang itu munafik. Ya, jadi jika di zaman Rasulullah ada, apalagi di zaman ini, ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ketika semua orang mencari Nabi sampai di Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tadi sudah bercerita, jangan cari saya, cari Nabi Musa, Nabi yang paling cerdas. Paling cerdas, Pak. Tapi kalah juga sama Nabi Adam. Nabi Musa itu debat, nggak ada yang bisa dia kalahkan, cuma 2 Nabi. Nabi Adam sama Nabi Khidir, kalah dia. Kalah dia langsung. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke Nabi Musa ngomong apa? Ya orang, kalian kok datang kepada aku? Aku dulu pernah bunuh orang dan gak dikisos. Dikisos itu kalau kita bunuh, kita dibunuh balik, gak dihukum. Carilah Nabi Muhammad. Di riwayat kedua, carilah Nabi Isa. Yang lebih pasnya tanpa menyebutkan Nabi Isa. Maka mereka carilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika para nabi ngomong begitu, itu nabi-nabinya nemenin. Para nabinya ikut nemenin. Jadi dari Nabi Adam tadi ikut menemani. Berkumpullah para nabi. Mereka lah yang berbicara langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu Nabi Muhammad kemudian berdoa, lalu sujud di hadirat Allah di bawah arasnya. Bahkan dalam riwayat disebutkan ajlasani Rabbi, bahkan Allah mengangkatku ke arasnya. Aras kan bukan tempat duduk Allah, tempat duduk Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Tempat sholatnya Nabi Muhammad itu dalilnya ajlasani Rabbi, Allah mendudukkan, meletakkan aku di tempat mulia, yaitu aras. Lalu Nabi Muhammad sujud, sujudnya panjang. Beliau memuji Allah dengan pujian, dengan bacaan, dengan nama yang nama itu tidak pernah beliau bagi ke sahabat manapun, tidak pernah diajarkan kepada siapapun kecuali kepada sir-sirnya Rasulullah SAW. Dan itu khusus, berarti ada nama Allah yang jadi sir Nabi Muhammad yang baru beliau gunakan nanti di padang mahsyar. Kenapa nama-nama ini tidak dibuka sekarang? Kalau dibuka sekarang, ini bapak-bapak ibu yang pengen kaya mendadak langsung kaya. Serius? Pengen hebat sekarang dikasih. Disebut al-ismul a'zam, tapi ismul a'zamnya Nabi Muhammad itu lebih besar daripada yang lain. Al-ismul a'zam berarti nama yang agung, nama yang besar. Setelah beliau sujud membaca doa itu dan dipuji, Allah memuji, Allah kemudian dipuji oleh Nabi Muhammad. Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, isfa' tushaffa, wasal tu'ta. Hai Muhammad, angkat kepalamu. Sekarang engkau boleh memberi syafaat para nabi. Tushaffa, engkau akan diberi mandat. Maka syafaat itu artinya mandat untuk menolong. Nah, ini yang kita minta. Maka kalau sholawat jangan hanya minta duit, ya. Kita sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Bapak ibu sholawat rezeki datang loh. Itu anak saya tuh kecil belum bisa sholawat, cukup emaknya datang. Masih kecil, dulu ibu-ibu pernah kecil nggak atau lahirnya gede? Kalau lahir segede ustadz gini, emaknya pecah ya. Kita dulu nggak pernah sholawatan, nggak pernah sedekah, Allah jamin kok rezekinya. Kenapa kemudian ada guru-guru kita Habib-Habib, ayo sholawat supaya rezeki banyak? Itu maksudnya satu sholawat akan memberkati rezeki yang sedikit. Yang tadinya banyak, nggak kurang berkah, dengan sholawat jadi berkah dia. Tanpa sholawat pun dia datang kok. Maka di sini di Parum ini kan ada Habib Mahdi Segaf, itu ngajarin sholawat fulus. Itu coba lihat isi sholawatnya, nggak ada kata fulusnya. Kalau orang ngerti, itu orang akan paham. Oh ya, Habib ngajarin kita cintakan Nabi, bukan ke fulus. Benar, ada dekat sini ada Nurul Iman. Ambil zikirnya, tujuan beliau muridnya, santrinya supaya cinta Nabi. Mulai dari Ba'da Isya sampai subuh, jangan lepas dari 400, benar nggak? Sayangnya saya kenal beliau setelah belakangan. Dulu waktu beliau masih hidup saya cuma ngeliat di mobil. Waktu itu kita nggak percaya ada Habib. Masa sih ada Habib? Keturunan Rasul udah mati. Saya juga keturunan Nabi Adam. Dulu begitu saya Pak ya. Mohon maaf para Habib, dulu saya suul Adam. Meninggal beliau baru kita sadar. Ternyata beliau cara dakwahnya begitu. Salawat fulus ya, nggak ada salawat fulus di situ. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, gitu doang. Ya. Ternyata tujuan beliau supaya santrinya cinta kepada Rasul. Dibuka dakwahnya lewat supaya disebutlah ini sholawat emas, sholawat pohon duit. Awal-awalnya begitu. Bapak Ibu,
kata Nabi, ta'iba abdud dinar, sungguh lelah hamba-hamba budak-budak duit. Duit itu rajanya dunia, benar nggak? Orang kalau berduit, Pak, sama satpam di mall-mall kita dihormati. Ini nggak? Benar nggak? Bajunya bagusin dikit, ya, mobilnya dicat baru lagi. Pas turun, silakan Pak. Coba bajunya biasa, mobilnya biasa, jalan kaki lagi, turunnya pakai Gojek. Ya, mau mana? Masuk kita ke Citralek, ditanya sama Pak Satpam, mau mana? Naik ini Pak. Kita kalau begitu senyum aja. Ya. Tapi saya banyak ketemu orang kaya, kemana kaosan, pakai kaos. Dulu waktu dia miskin celananya panjang, pas sudah kaya celananya naik Pak, di atas lutut. Ya, saking zuhudnya itu, cuma bawa ya tas kecil gitu, dompetnya nggak tebal-tebal, kartunya pun udah nggak tebal, semuanya udah di handphonenya. Ya, udah nggak zaman, ya, kartu banyak. Tapi ternyata, masya Allah, hati-hati, ya, jangan tertipu dengan penampilan. Tapi mau gimana lagi, al-hukmu bizawahir itu terjadi. Bapak Ibu yang bukan Allah. Akhirnya Nabi memberikan izin kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa. Semua dapat izin. Lalu 124.000 dapat izin. Apa kata beliau? Kalau aku tidak izinkan, Ibrahim pun tidak boleh memberi syafaat. Anal Fatih, akulah sang Al-Fatih itu. Dan kalau bukan karenaku juga, tidak akan ada yang mampu kemudian menutup, maka akulah Al-Khatim. Jadi para nabi boleh membantu beri syafaat umatnya karena Nabi Muhammad kasih izin. Maka ada namanya sholawat al-fatih. Carilah dia yang ambil ijazahnya, amalin di rumah, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Saya dapat dari murid-murid Abuya Said Muhammad Al-Maliki ijazah salawat ini, ya. Bapak Ibu yang bukan Allah. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim walaupun itu kakeknya, Nabi Adam walaupun itu awalul bashar, bapaknya manusia, manusia pertama. Tapi kalau urusan kiamat bukan beliau bapaknya, Nabi Muhammad lah bapaknya. Gelarnya istri Nabi apa? Ummul Mu'minin. Bapaknya siapa? Ummul artinya apa ummul, Pak? Ummi, ibu orang beriman. Bapaknya siapa? Abul Mu'mininnya siapa? Tapi tidak dibahaskan di dalam hadis. Abul Mu'mininnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman itu di kepala, digelar, di baju, di serban, atau di mana? Iman di kolbu. Kolbu puncaknya sumbernya dari mana? Ruh. Maka Nabi itu menyebutnya dirinya Sayyidul Awwalin, Sayyidul Akhirin. Beliau lah yang disebut Abul Arwah, bapaknya sekalian ruh. Ruh kita berinduk kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak-anak nangis, dia kalau nangis manggil siapa? Dua aja, emaknya, bapaknya. Benar nggak? Maka di hari kiamat, bapak ruh kita Nabi Muhammad, umur ruh kita Ahmad, dia juga. Itu istilah aja. Jadi ada istilah dari guru-guru kami, Ahmad ummul arwah, Muhammad abul arwah. Istilah aja, bukan berarti bapak fisik. Ahmad induknya ruh, Muhammad bapaknya ruh.
Maka dibahasakan dengan bahasa hadis, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyid. Sayyid di situ maknanya akulah sumber ruh, akulah sumber cahaya, akulah bapak kalian alam semesta. Sumbernya Nabi Muhammad SAW. Jadi wajar jika Nabi lewat pohon mengucapin salam, lewatin gunung, gunungnya bergetar. Kalau ngelewatin batu, batunya hormat. Tapi batu hormat, tangannya nggak ada, Pak. Ya, kalau Pak polisi, Pak tentara hormat gimana? Ya, kalau hormatnya batu, batunya ngomong, Assalamualaikum ya Rasulullah. Coba, ini kan beliau ini kita lihat keren nih bajunya. Coba disalamin sama batu, stres Pak langsung. Ya, stres langsung. Pulang-pulang jadi orang gila, ngomong sendiri lah. Makanya nggak bisa jadi nabi kita kan. Ya, kita kenapa nggak Allah jadikan nabi? Karena kalau kita diberikan pengalaman mereka, ember. Orang baru ketemu nabi sekali dua kali, girangnya udah bukan main. Ada orang tiap hari ketemu Rasulullah biasa aja. Ada yang nggak percaya juga karena nggak pernah ketemu. Ya. Ada yang marah-marah sama saya, ya, yang begitu kok diceritain, lo Nabi menceritakan kok, para ulama cerita mimpi ketemu Rasul, dan Nabi punya majelis cerita mimpi pada subuh, hadis Sahih Bukhari. Mimpi itu ada babnya, cuma harus kepada ahlinya, ya. Bapak Ibu yang makan Allah, inilah kenapa kita mesti kemudian mengadakan maulid. Jadi mengadakan maulid nggak wajib secara hukum fikih, tapi secara hukum cinta itu wajib. Ya, ngucapin selamat ulang tahun ke istri wajib nggak di dalam hukum Islam? Tapi bagi istri wajib dalam hukum cinta. Ya. Itu hukum cinta, Pak. Hukum cinta itu beda, ya, beda bab dia. Lupa kita, dikira kita ingat yang lain, ya. Maka Abu Said Muhammad Al-Maliki mengatakan, jika di zaman ini idola tambah banyak, figur-figur tambah banyak, apalagi anak muda kita sekarang kiblatnya ke mana-mana, ya, kita gak usah sebutlah. Ya, lalu untuk supaya kolbu ini benar-benar berkilbat dengan benar, kita ceritakan tentang Nabi